Ya, seperti apa perspektif media dan apa harapannya dari persidangan etik di MK-MK? Sudah hadir pemimpin redaksi sindonews.com, ada Mas Pung Purwanto. Selamat sore, Mas Pung, apa kabar? Selamat sore, sehat. Mas Pung, bagaimana publik bisa mempercayai proses pemeriksaan dan juga hasil sidang etik di MK-MK pada hari ini dan juga selanjutnya? Ya, memang harus kita akui ini bukan sesuatu yang mudah bagi Majelis Kehormatan untuk mengembalikan kehormatan MK. Tugasnya kan itu ya. Karena memang kita tahu ini memang kejadian yang baru terjadi karena yang dilaporkan itu 9 hakim semuanya dilaporkan dugaan melanggar kode etik terhadap putusan usia Capres-Cawapres. Nah, ini tugas yang sangat tidak ringan oleh Majelis Kehormatan, Dewan Kehormatan MK untuk melaksanakan benar-benar mengembalikan marwah MK yang memang sedang turun drastis ketika putusan itu diketok gitu. Jadi saya sebagai media memahami bagaimana tekanan masyarakat itu sangat kuat terhadap putusan ini, sehingga terutama dikaitkan dengan isu mahkamah keluarga, dinasti politik dan sebagainya. Makanya sidang MK ini akan menjadi perhatian luar biasa bagi media dan masyarakat luas. Cuman kita juga agak tadi disebutkan bahwa pemeriksaan pelapor terbuka tapi pemeriksaan hakim tertutup. Nah, ini juga kadang-kadang kok bisa ya gitu. Apakah masih memungkinkan pemeriksaan hakim itu dilakukan secara terbuka sehingga kontrol publik itu bisa menyeluruh gitu. Jadi akan semakin baik kalau kita bisa menyaksikan langsung lah ya, masyarakat, media bisa menyaksikan langsung sehingga seperti apa perdebatan menarik yang di situ dari 16 pelapor dan bagaimana jawaban para hakim gitu. Ini kan juga bagus juga bagi hakim. Kalau memang mereka punya dalil yang kuat untuk memutuskan itu, kenapa tidak gitu. Nah, ini harapannya seperti itu sih. Lalu Mas Pung, apakah Anda yakin hasil pemeriksaan di MK-MK ini dan juga putusannya nanti bisa sesuai dengan harapan publik? Nah, kalau harapan publik itu kan macam-macam ya. Ada sampai yang paling tinggi adalah putusan itu batal. Putusan MK terhadap judicial review itu batal sehingga perlu diulang lagi lah prosesnya itu. Terus yang kedua, dicopotnya ketua MK Amar Isman. Itu kan harapan publiknya beberapanya level-levelnya kan seperti itu. Cuman kita tahu ini kalau putusan etik itu sejauh mana bisa mempengaruhi hasil putusan MK, lembaga peradilan yang paling tinggi, yang sebenarnya juga nggak ada aturan yang bisa membatalkan itu. Karena putusan itu kan sudah final dan mengikat, harus dilaksanakan gitu. Nah, ini kejadian yang memang baru terjadi dan ini lembaga yang paling tinggi, lembaga peradilan paling tinggi sehingga di atasnya hanya langit gitu. Mengkoreksinya bagaimana gitu? Apakah ini berhasil upaya ini untuk membuka peluang keadilan ada di sana? Nah, ini kita tunggu. Tapi paling tidak kita berharap ini benar-benar bisa terbuka ya, apapun hasilnya. Tapi upaya untuk menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan ini bekerja dengan baik, memeriksa semua pihak secara terbuka itu penting. Gitu. Bagi kita itu penting. Baik, Mas Pung, jika kita merunut ke belakang dulu banyak pihak yang sudah mengingatkan bahwa penunjukan Anwar Usman ini berpotensi melahirkan konflik kepentingan atau nepotisme. Kalau menurut Mas Pung, apakah ini merupakan sebuah skenario yang sudah dirancang sejak lama begitu? Ya. Kalau itu kan analisis politik bisa macam-macam ya. Tapi tidak salah juga orang mengkaitkan itu. Kita tidak bisa melarang itu. Makanya pembuktian fakta-fakta hukum ini yang akan menunjukkan sebenarnya ini bagian dari skenario besar atau memang hanya kecelakaan kecil yang terjadi tapi dampaknya besar atau memang inisiatif dari sejumlah hakim atau memang ada kejadian yang mempengaruhi itu gitu. Nah, ini putusan MK-MK ini yang akan menunjukkan, membuka tabir seperti apa itu. Kalau tidak dibuka, otomatis masyarakat akan punya kesimpulan sendiri. Dan cilakanya adalah ya pasti kalau tidak dibuka dan semakin tertutup ya kabut itu menutupi akhirnya
orang akan berkesimpulan seperti itu. Ini bagian dari skenario besar untuk memuluskan calon tertentu. Baik, gitu kan? Baik, kalau kita melihat anggota MK ada Pak Jimli Asyidiki di sana, ada Pak Bintan Saragih, dan juga ada Pak Wahidudin Adams. Bagaimana Mas Pung melihat kapasitas dan juga independensi ketiganya dalam memeriksa dan juga memutus kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi? Tentu kita berharap banyak dari kaliber Pak Jimli dan beberapa hakim yang memang punya kapasitas dan kemampuan dan tentu saja punya integritas. Kita berharap banyak bisa membuka tabir kabut tebal dan mengembalikan kehormatan MK. Karena ini kejadian yang luar biasa kalau sampai mahkamah tertinggi kita menjadi seperti ini gitu. Jadi kita sangat yakin dengan kemampuannya Pak Jimli dan kawan-kawan akan berusaha semaksimal mungkin. Apakah nanti di situ akan terbentur kanan kiri kita belum tahu. Tapi paling tidak Pak Jimli dengan segala track recordnya juga menanggung harapan besar bagi masyarakat untuk menegakkan keadilan dan kehormatan di MK. Baik, terima kasih Mas Pung Purwanto, pemimpin redaksi sindonews.com telah bergabung di editorial Sindonews hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengumumkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan buntut dari banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi.